sudah banyak yang masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang teman-teman semua sahabat Read Aloud. Selamat datang di acara Bincang Buku 14 Read Aloud Yuk siang ini. Perkenalkan, saya Firial Naila Al-Firdausi, perwakilan dari komunitas Read Aloud Yuk yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Sebagai informasi, kegiatan Bincang Buku ini rutin kami adakan setiap akhir bulan, yang mana tujuan awal dari kegiatan buku ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap buku-buku bacaan anak-anak, untuk mengetahui bagaimana proses buku itu terbit, buku itu berproses dari menjadi sebuah ide menjadi sebuah teks yang dihiasi ilustrasi yang menarik sehingga membuat wawasan kita semakin terbuka. Dan membuat kita semakin mengenal, mencintai buku anak-anak, dan lebih mendalami dan berharap kita akan lebih mencintai dan menghargai sebuah karya. Dalam kegiatan siang hari ini, Read Aloud Yuk bekerja sama dengan Reading Bugs, Read Aloud Indonesia, dan penerbit Mizan Pustaka. Baik, pada siang hari ini, kegiatan Bincang Buku 14 spesial, di mana kita akan mengupas tuntas isi buku Wild Symphony, tentang bagaimana buku ini akhirnya lahir, proses terjemah hingga akhirnya terbit, dan proses penerjemah oleh Bapak Joko Lelono. Dan yang sudah diketahui teman-teman semua bahwa buku ini merupakan buku anak yang ditulis oleh Dan Brown, seorang penulis terkenal di Amerika. Salah satu karya terbaiknya adalah The Da Vinci Code yang sukses di 40 negara dan sudah diangkat ke layar lebar. Wild Symphony adalah sebuah karya dari Dan Brown yang dibalut dengan nuansa musikal, sehingga sangat menarik di mana kita bisa membaca bukunya itu langsung dengan mendengarkan musik yang sudah disiapkan oleh Dan Brown. Kemudian Dan Brown memasukkan unsur kebijaksanaan, kesabaran, kebaikan, dan rasa hormat dalam bukunya. Dalam setiap buku, dalam setiap part selalu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam setiap halamannya. Baik, langsung saja akan saya perkenalkan moderator, pembicara, dan pembaca buku pada siang hari ini. Pembicara kita siang hari ini tidak lain dan tidak bukan penerjemah buku Wild Symphony, Bapak Joko Lelono. Beliau lahir di Blitar 10 April 1944. Beliau juga penulis buku fiksi ilmiah, penulis buku fantasi, penulis buku anak-anak, dan juga seorang penerjemah. Yang mana dalam 50 tahun beliau berkarya, sudah banyak sekali buku-buku yang ditulis dan diterjemahkan. Dan dengan semangat beliau, Bapak Joko Lelono terus aktif berperan dalam meningkatkan literasi anak Indonesia. Selamat siang Bapak Joko Lelono, selamat bergabung dengan kami semua. Kami semua tentunya sudah nggak sabar untuk mendengar bagaimana cerita pembuatan dan proses terjemah dari buku Wild Symphony ini. Mbak Firial, maaf boleh di stop share dulu biar kelihatan ya. Takut lupa. Siap, lanjut Mbak Firial. Kemudian selanjutnya akan ada penampilan dari sahabat Read Aloud kita, di mana kakak-kakak ini adalah meluangkan sebagian waktunya untuk terus aktif dalam mengembangkan dan menyuarakan pentingnya meningkatkan kemampuan literasi sejak dini dengan membacakan nyaring. Buku Wild Symphony ini akan dibacakan oleh dua pembaca kita. Yang pertama adalah Kak Wulan dan yang kedua adalah Kak Julda Lubis. Baik, untuk Kak Wulan, apakah sudah bergabung dengan kami semua? Sudah, alhamdulillah. Kak Wulan ini adalah perwakilan dari komunitas Read Aloud Yuk yang akan membacakan bagian buku dari halaman pertama hingga halaman ke-22. Kak Wulan bisa bergabung dengan kami. Saya spotlight dulu ya. Assalamualaikum Kak Wulan, selamat siang. Waalaikumsalam Kak Firial, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Kak Wulan, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Kak Wulan ini akan membacakan part buku dari Wild Symphony yang sudah dalam buku terjemah dari halaman pertama hingga halaman ke-22. Menurut Kak Wulan sendiri nih, kan Kak Wulan udah baca-baca. Kesan ketika Kak Wulan membaca buku terjemah dari Wild Symphony ini bagaimana? Fun banget ya, karena kita tuh nggak baca saja,
tapi ada musiknya juga. Jadi anak-anak tuh tertarik banget. Saya waktu latihan lah ya. Itu tuh anak saya tuh kepo gitu. Jadi pengen ikutan juga, ngapain sih emaknya aku baca buku tapi ada musik. Musiknya juga beda kan gitu. Iya, betul. Orkestra gitu ya, beda khusus lah ya. Jadi aku sih pribadi tuh senang banget dan fun ya. Jadinya kita tuh bisa dari segala aspek itu bisa diambil. Alhamdulillah. Saya juga pada saat mencoba-coba suara yang diputar ini, wah keren sekali. Kemudian nge-share di video YouTube juga, orkestranya itu sangat hidup gitu. Apalagi ketika kita membaca langsung buku itu sambil kita dengerin lagu-lagu backsound itu, anak-anak itu pasti akan langsung, wah apa ya yang dilakukan ibuku ini, sehingga tentunya sangat menarik ya untuk kita semua ya. Baik Kak Ulan, mungkin bisa langsung saja nanti dibantu dengan Kak Uli untuk share screen bagian bukunya, dan Kak Ulan silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan untuk membacakan bukunya. Silahkan. Oke, siap. Terima kasih Kak Viryal. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, aku Wulan, aku dari Read Aloud Yuk. Terima kasih untuk kesempatan ini, sangat luar biasa karena bisa membacakan di kesempatan ini. Oke, jadi di sini aku akan bacakan karya dari Dan Brown yang berjudul Wild Symphony. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa oleh Bapak Joko Lelono. Silakan Mbak Uli langsung ke bawah. Dan ilustrasi oleh Susan Batori dan penerbit oleh Mizan. Next. Tikus musikus, pemandumu. Memasuki petualangan liar, ikutilah aku. Jumpai sahabat-sahabatku, semua cerdas dan jenaka. Kau pasti suka mereka semuanya. Mereka ada di rimba, di kolam, di pepohonan, di padang luas, dan di dalam lautan. Masing-masing mengajarkan hal baru, suatu pelajaran rahasia hanya untukmu. Aku dan kawan-kawanku punya rencana. Cobalah terka kalau kau bisa. Dengar baik-baik, perhatikan dengan teliti. Kau tentu suka kejutan yang akan terjadi. Akan kuselipkan petunjuk sepanjang jalan. Suatu permainan rahasia. Ayo mainkan. Next. Nyanyian burung hutan. Kala mentari mulai benderang, burung-burung hutan menyapa riang, lantang, lembut, mencicip, berkicau, mendengur, mendekut, mencacau, menciak kacau. Semua burung itu hiruk pikuk. Semua kata-kata burung campur aduk. Tapi jika kau dengarkan dengan teliti, setiap burung punya nyanyian tersendiri. Bahkan saat hidup terasa kalut, keindahan selalu ada di tiap sudut. Baik, sudah ya Kak Ulan ya. Jadi Kak Ulan membacakan dari halaman pertama hingga halaman ke-22. Nanti selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Zulda. Tapi sebelumnya memang ketika saya mendengar Kak Ulan ini membacakan buku dan ada part-part di mana ada pesan-pesan itu, sepertinya buku ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi pesan-pesan yang
simpan di dalamnya itu bisa untuk orang-orang dewasa gitu, sangat sangat dalam sih menurut saya. Jadi buku-buku ini untuk buku anak, tetapi pesan yang tersimpan di dalamnya itu bisa untuk digunakan semua usia. Seperti itu. Terima kasih Kak Ulan. Langsung saja saya panggil Kak Zulda Lubis dari komunitas Sumbar Membacakan Nyari. Halo Kak Zulda, selamat siang. Halo Kak Firya, selamat siang. Kak Zulda sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Kak Zulda di sini akan membacakan part berikutnya dari Wild Symphony. Tetapi memang Kak Zulda ini sebelumnya sudah ada pengalaman membacakan bukunya dalam versi aslinya bahasa Inggris ya, betul Kak Zulda ya? Jadi mungkin nanti bisa disampaikan juga pesan dan pesan ketika Kak Zulda membacakan dalam versi asli dan juga dalam versi terjemah. Silahkan Kak Zulda. Iya, terima kasih Kak Firya. Oke, kita lanjutkan kembali untuk membacakan buku dari Wild Symphony dari Dan Brown. Kuda poni tak sabaran, senang berpacu, tak pernah berderap. Tak suka jika harus dia menetap. Berlari berputaran, hidup ini bagai pacuan. Harus selalu menambah kecepatan. Melihat ke depan, tak pernah ke bawah. Daun semanggi hijau terlewat di tanah. Esok hari pasti akan datang. Hari ini jangan dilupakan untuk dikenang. Nikmati hari ini, tak perlu tergesa. Esok pasti tiba. Next. Ya. Paus memesona. Makhluk terbesar dari semua yang ada di bumi. Tak berbulu, tak menyeramkan, dan tak tinggi. Dia mulus, baik, biru warnanya. Panjang, halus, lembut geraknya. 30 meter dari mulut ke ekor. Ya, kau benar. Itulah paus biru yang tersohor. Paus bisa membuat terkejut. Dia bisa bernyanyi di bawah laut. Itulah cara dia berbicara kepada paus lainnya. Kepada sesama, dia berbagi cerita. Suaranya bisa menjalar ke seluruh samudra. Sampai 200 mil. Dan bisa lebih juga. Jika di laut kau berenang dan menyelamkan kepalamu dalam-dalam. Mungkin kau dengar sebuah lagu jauh di sana. Paus ingin kau ikut bernyanyi bersama. Jika kau simak sekitar, mungkin percakapan di alam dapat kau dengar. Cricket Lullaby. There are times when we just look, like when we read a picture book. But if we use our ears to spy, there's more to life than meet the eye. At night, a field looks dark and bare. Our eyes are certain nothing there, but ears hear things that eye can't pass. Our ear hear crickets in the grass. Okay, this is the last page. This is the Wild Symphony from Dan Brown. Yeay. Seru.
karena waktunya cukup panjang, Kak Julda langsung saja nanti langsung kita bincang buku dengan Bu Rosi dan Kak Jokel. Selanjutnya kegiatan bincang buku Wild Symphony 14 akan dimoderatori langsung oleh guru kita, Guru Read Aloud Indonesia, founder Reading Bugs, penulis membacakan nyaring dan Satgas Gerakan Literasi di Sekolah. Ibu Rosi Setiawan, selamat siang Bu Rosi. Selamat siang. Apa Halo. kabar Ibu Rosi? Baik. Sahabat Read Aloud. Baik, Bu Rosi, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan. Akan saya hubungkan dengan Eyang Bapak Joko Lelono. Selamat siang, Eyang. Iya. Selamat siang Pak Joko. Tadi keren banget. Saya tadi siang. Dari awal sampai akhir menikmati sebuah karya, ya tentunya nggak terlepas dari peran Pak Joko. Karena saya melihat begitu kata demi kata diterjemahkan dengan rima yang demikian Indonesia gitu. Bagaimana bisa caranya, Pak? Tentunya kan Dan Brown menuliskannya dalam English rima, rhyme. Ya. Kemudian, pertama yang saya ingin ketahui adalah mengapa Dan Brown itu nulis buku anak ini. Ya sih. Terus Dan Joko harus menerjemahkan. Harus menerjemahkannya. Betul. Tapi yang saya lihat adalah bahwa si Dan Brown ini menyelipkan pelajaran-pelajaran kayaknya karakter building gitu loh. Yes. Membentuk karakter anak-anak, dan kebetulan karena saya juga suka anak-anak, terutama yang belum punya anak, maka saya bisa mengerti apa yang ingin dikehendakinya, apa yang ingin disampaikannya. Kemudian dalam hal rimanya itu yang agak sulit karena rima bahasa Inggris sebenarnya jauh banget kan? lebih gampang buat bahasa Inggris. Dan perlu licik, dia nulisnya beraninya bahasa Inggris. Coba suruh nulis bahasa Indonesia, pasti nggak akan bisa. Betul. Seperti tadi yang tentang jangkrik tadi, sebenarnya bahasa Inggrisnya bagus banget. Yes. Dan juga dibacakan dengan bagus banget sampai saya terharu. Sehingga pada waktu saya mendapat surat perintah kerja, ini gimana nih? Terpaksa saya harus benar-benar agak berulang kali merevisi, karena ya isinya, ya rimanya yang harus saya jaga. Kebetulan juga dalam rima itu kalau dalam bahasa Inggris mungkin masih bisa dihitung suku katanya, tapi kalau bahasa Indonesia mungkin agak sulit. Sehingga terkadang memang yang bahasa Indonesia agak kepanjangan. Orang Indonesia tuh suka ngomong jadi panjang-panjang. Ya begitulah suka dukanya. Iya, tapi tetap kita tangkap kok message-nya. Saya juga pertama kali baca buku ini rasanya sih bukan untuk anak ya, tetapi justru untuk orang dewasa gitu ya. Yeah. Mungkin kita mengajarkan ini kepada anak, gitu. Dengan kemungkinan Dan Brown-nya udah bosan nulis buat orang dewasa. Bisa jadi. Memaksa diri dia. Nggak juga lah. Bagus kok. Bagus banget. Bagus banget. Dan terima kasih juga Pak Joko sudah Jadi ini menurut saya menjadi salah satu, mungkin teman-teman juga di sini setuju ya, bahwa ini menjadi salah satu sedikit puisi yang bisa kita bacakan untuk anak. Ya, kita selama ini kesulitan mencari puisi-puisi yang untuk anak, ya, karena anak-anak kan memang harus diperkenalkan juga dengan beberapa jenis literatur ya. Jadi selama ini kita udah nyemplungin anak ke buku cerita anak, dan
kesulitan untuk mencari puisi. Nah, hari ini kita menemukan puisi yang bisa kita bacakan untuk anak. Gitu. Terima kasih keren Dan Brown. banget. Ya apa? Biar di situ ya, awas kena kabel. Betul, terima kasih Dan Brown sudah memberikan peluang bahwa kita. Awas kena kabel jadi pegang. Berapa lama Pak Joko menerjemahkan buku ini kalau boleh tahu? Kalau susah. Kayaknya cuma 1 minggu. Oh ya? Yakin? Coba tanya ke Pak Mizan ya. Saya Pak Mizan. diberi waktu 1 bulan. Ya. Tapi karena kepingin banget, jadi ya yang lain saya singkirkan dulu. Oh, keren banget. Produk-produknya Mbak Rosi singkir dulu. Oh, hanya 1 minggu. Karena suka banget gitu. Karena suka banget sama puisinya. Kayaknya seperti tantangan gitu loh. Masa Dan Brown bisa, aku nggak bisa. Terus kira-kira yang waktu menjadi fokus dari selama seminggu itu apa gitu? Apa fokusnya? Sebelum apa fokusnya katakanlah? Ini sampai mimpi-mimpi juga ini. Oke. Karena kan harus menyelami apa maunya si Dan Brown gitu kan? Saya sebenarnya pengen menyelam tapi nggak bisa berenang. Oh ya. Sekarang berbicara teks atau juga melihat ilustrasinya, Pak? Karena kan biasanya kan kita pada saat membaca picture book tentunya melihat ilustrasinya juga. Nah, pada saat Pak Joko menerjemahkan, apakah juga menjadi perhatian si ilustrasi? Terus terang saya lihat ilustrasinya dulu. Oh, pertama ilustrasinya. Ilustrasinya dulu, kalau ilustrasinya sangat menarik kan. Yes. Baru kemudian yang lebih sulit yaitu kata-katanya, kopinya. Jadi menghibur diri dulu dengan ilustrasinya yang cakep sekali bagus. Ini. Si siapa namanya, si Susan Bathory, bagus banget. Betul. Susan Bathory, ya, betul. Namanya juga bagus. Iya, ilustrasinya bagus banget. Ngelihat burungnya aja, aduh. Burungnya kayak hidup. Apa? Ini burung yang ada di sini. Burungnya Susan Bathory. Susan Bathory. Kan ya ekspresinya segala keren. Terus denger nggak? Sambil denger lagu simfoninya nggak? Enggak. Lagunya enggak bisa waktu itu yang dikirim kan cuman buku. Ini apa? Bukan buku tapi PFD. Oh, iya. PDF-nya. Oke. PDF apa PFD? PDF. PDF. Iya. Oke. Jadi ngelihatnya nggak dicetak juga, Pak? Langsung dilihat di PDF layar. aja. Oke. Ya. Keren. Yang saya belum bisa mendapatkan adalah kalimat rahasia yang katanya tersembunyi dalam gambar-gambar tadi. Ya. Mungkin Evelyn ada di sini nggak? Evelyn soalnya sempat ada huruf-huruf berterbaran katanya. Iya, memang benar ada. Cuman saya belum bisa menyusunnya. Oh, oke. Karena kayaknya bunyinya kayak ada musik adalah. Iya, kayaknya kunci musik kali ya. Udah ketemu sih kata-katanya. Udah. Oh, udah. Evelyn, coba. Apa Evelyn? Jadi itu nama alat musik. Jadi spoiler. Maaf. Salah Evelyn. Enggak, udah aku cek kok, Pak. Enggak, salah. Iya, Pak. Ya udah boleh. Harus cash, jangan cek. Oke. Kayaknya itu harus suatu nasihat kok F. Jadi bukan nama musik. Message pesan. Kayaknya bahasa Inggris tadi. Tapi itu nggak diterjemahin ya, Pak? Nggak bisa. Bahasa Inggrisnya itu musik adalah bahasa internasional dulu. Baik.
Saya cuma melihat huruf-huruf aja bertebaran di sini. Iya. Tapi terus dirangkai gitu ya? Iya. Oke. Wah, ternyata dalam menulis buku cerita anak, Dan Brown juga ngerjain kita. Sama seperti ngerjain banget. Iya, sama seperti novelnya. Vinci Code. Iya. Saya kalau ingat Dan Brown jadi ingat Tom Hanks. Bayangannya, ya. Ternyata potretnya jelek Dan Brown. Nggak penting, Pak. Yang penting keren nulisnya. Ya, ini ternyata buku picture book yang bukan hanya untuk anak, tapi untuk kita orang dewasa. Nah, gimana nih? Setuju teman-teman? Kita tuh siapa? Nih, kita orang dewasa harus belajar. Saya udah kelewat. Iya. Kelewat dewasa. Di sini kan bilang menjadi pendengar yang baik membuatmu tak salah jalan. Nah, jadi jangan kebanyakan ngomong gitu loh, Pak. Ya? Itu kan sungguhnya bahasa Indonesianya kan daripada lebih baik bertanya. Silent is golden. Enggak, lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Oh iya, iya betul. Lebih baik sesat di jalan daripada bertanya. Ya, ini message-nya adalah untuk kita orang dewasa dan mengajarkan hal-hal baik. Wow, keren banget. Ada yang mau bertanya kepada Pak Joko? Jangan. Di sini? Ayo. Di chat juga ada Bu Rosi. Oh, boleh. Pak Joko, ya, itu siapa di belakang? Hai Mbak Esti. Sana itu. Ya, itu ada siapa di belakang? Tahu. Wow. Jadi ada pertanyaan. Boleh, silakan. Bagaimana pertimbangan memilih kata-kata yang cukup mendaerah dalam buku ini? Seperti adanya kata pundung, seperti itu yang bagaimana menjadi Indonesia sekali dan menjadi khas di negara kita gitu. Yang iya, betul. Pundung tuh kayak terpaksa banget tuh karena suara ung yang sulit banget dicari. Tapi akhirnya tambahan kosakata ya, kosakata baru. Terpaksa lihat kamus dulu sih pundung itu apa. Yang akhirnya ung apa gitu. Oke. Pundung tadi di mana ya? Pundung ada di ketiga kalau nggak salah ya. Ya. Oh, di ini. Cangkang pelindung armadillo. Nah, tuh. Itu juga sangat sulit tuh. Armadillo nggak terlalu umum di Indonesia. Iya, kan? Di Indonesia betul. Tapi anak-anak jadi belajar bahwa ini kan belajar nama-nama binatang, sifat-sifat binatang. Di situ. Iya. Benar-benar banyak sekali bisa belajar dari buku ini. Armadillo sangatlah pintar. Bercangkang. Ya, dia kan memang punya rumah gitu kan. Cangkang ya. Ya, bercangkang keras, berhati besar. Cangkangnya untuk berlindung dari hal-hal yang bikin pundung. Nah, loh. Karena berlindung tadi. Iya. Jadi harus cari pundung. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari Mbak Meti. Selama melakukan terjemah ini, apakah Bapak puas atau tidak dengan hasil terjemah yang sudah Bapak buat? Kalau dari teman-teman sih saya lihat responnya sangat bagus sekali. Kami puas sangat berterima kasih. Kita puas sekali. Punya buku rima, akhirnya punya buku berima. Saya gimana, pertama Pak puas karena selesai. Tepat waktu. Begitu selesai, aduh. Terus lega. Saya kirimkan, aduh, lega. Terus nggak ada komentar dari editor, aduh, lega lagi. Tapi saya lihat, setelah saya baca, saya juga senang tuh terjemahnya. Bagus terjemahnya.
Saya juga bilang bagus. Siapa yang menerjemahkan? Apalagi setelah dibaca tadi, aduh kok ya bisa ya yang baca seperti itu. Iya, yang baca juga keren. Terima kasih Kak Zu, Kak Bulan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Dedi. Sebelumnya disampaikan keren banget, Eyang. Puisi cerita yang mana yang menurut yang paling sulit diterjemahkan? Di dalam buku ini. Dalam buku ini. Armadillo. Oh, Armadillo. Pertama karena Armadillo nggak umum di Indonesia. Saya pikir-pikir apakah diterjemahan yang paling jelek itu adalah dikasih footnote. Tapi ternyata gambarnya sudah cukup membantu. Membantu, iya. Itulah. Kemudian kata pundung tadi. Ragu-ragu saya naruh di sana. Kalau Armadillo itu terenggiling ya, Bu? Iya, terenggiling. Seperti terenggiling. Oh iya, Armadillo itu terenggiling. Seperti. Jadi mungkin spesiesnya gitu. Tapi keren. Rosi sebagai ahli biologi. Enggak juga sih. Enggak lah, jauh dari saya. Tapi benar-benar kita puas dengan tadi setelah dibacakan gitu ya. Jadi intonasi dan iramanya membuat kita lebih memahami apa yang mau disampaikan oleh Dan Brown dan juga Dan Joko dan Den Joko, dan juga ini message-nya ini benar-benar sesuai, apalagi kita di pandemi ini tadi harus berhenti katanya ya, berhenti sejenak. Saya juga merasa baru kali ini menikmati acara read aloud itu dan ternyata bagus juga ya. Iya Pak, ini kebiasaan kita. Iya, kebiasaan menikmati buku-bukunya. Betul, kebiasaan kita untuk berkampanye mengenai read aloud. Jadi ternyata kan bisa dinikmati, anak-anak juga banyak belajar dari sini, dan juga yang penting orang tuanya juga harus belajar, Pak. Karena orang tuanya sebelum bacain buku, kita selalu menyarankan dia harus baca dulu bukunya. Jadi gitu. Mungkin Zu bisa pengalamannya bagaimana ketika belajar baca buku ini. Kalau saya sih udah kelewatan tuanya sehingga saya nggak, anak-anak saya udah lebih tua. Yes. Buat cucu, Pak. Saya juga bacain ke cucu saya. Cucu saya juga udah pintar baca semua. Iya ya, cucunya udah lebih besar daripada ini teman-teman yang ada di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Bu, dari Ivi. Apakah buku ini bisa dikategorikan sebagai salah satu contoh kreatif non-fiction? Begitu pertanyaannya. Rasanya buku ini fiksi ya, masuknya fiksi juga lah. Fiksi apa non-fiksi? Puisi. Puisi. Oh, puisi. Iya, puisi. Saya kira puisi ini. Ya, puisi. Betul. Puisi. Ada beberapa teman yang juga sudah membaca Bu Rosi dari buku terjemahnya, tapi mungkin kita juga nanyain ke Kak Zulda, karena kan memang sudah ada pengalaman membaca buku dari versi bahasa Inggrisnya ya Kak Zulda. Mungkin Kak Zulda bisa memberikan sedikit ringkasan dari apa yang pengalaman dari Ya, selamat siang yang Joko, senang sekali bisa hadir di sini. Jujur pertama kali membeli buku yang bahasa Inggrisnya itu karena memang saya penggemar Dan Brown, yang Joko. Jadi semua buku Dan Brown itu udah saya baca, dan ketika dia mengumumkan membuat picture book pertama kali, wah jadi penasaran ini. Kayak gimana seorang Dan Brown bisa mengarang picture book untuk anak-anak gitu kan. Jadi dalam pikiran saya, apakah nanti ada kode-kode rahasia, apakah ada plot twist segala macam seperti itu. Jadi itu yang
Iya, jadi itu yang menjadi apa namanya keingintahuan sehingga membeli buku-buku yang aslinya pada saat emang baru nggak berapa lama dari saat di launching, dari untung dibantu teman saya yang ada di UK. Nah, jadi setelah membaca pertama kali saya memang wah luar biasa sekali ini Dan Brown membuat rima-rima yang begitu sangat menarik gitu ya, dan mengandung pesan-pesan yang bisa kita ambil sebagai bukan hanya untuk anak-anak gitu, tapi ternyata juga dewasa. Untuk orang dewasa. Jadi berbagai puisi-puisi yang ada di sini benar-benar bisa kita ambil maknanya, dan saya salut kepada Eyang Joko yang bisa menerjemahkannya dengan begitu apik sehingga tidak mengurangi makna dari yang diinginkan oleh Dan Brown dengan menggunakan kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang bisa dimengerti gitu, yang sangat ya pokoknya saat melihat untuk membacakan read aloud, wah keren banget sih terjemahannya, kok bisa sih gitu kan, terpikir kalimat-kalimatnya dan artinya nggak berubah gitu loh ya. Itu mungkin ya, dan ketika membacakannya juga tentu kan harus membaca dulu ya, belajar dulu dengan menggunakan ekspresi segala macamnya, dan benar-benar dengan ilustrasinya ini sangat membantu sekali ketika kita mau membacakan picture book. Mungkin itu sedikit ulasan dari saya, Kak Firya. Terima kasih Kak Wilda. Wow. Terima kasih Kak Suhida. Perjuangan Pak Joko. Selamat siang Kak Firya. Halo, dengaran? Boleh. Halo. Iya, Ibu, selamat siang Bu Rosi, Pak Joko, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Esti dari Mizan. Oke. Oh iya, jadi saya tadi dibilang Pak Joko Mbak Esti tersenyum dong gitu, padahal saya terhanyut banget mendengar. Saya juga maksudnya selama ini baru sekali ini ikut acara Read Aloud, ternyata sangat menyenangkan gitu. Saya kira kalau saya pikir saya aja yang gila sendirian kalau bacain buku buat anak, tapi ternyata teman-teman Read Aloud lebih gila dari saya gitu, lebih kreatif. Cuma mau share aja, jadi mungkin ada teman-teman yang kok Dan Brown bisa menulis buku anak gitu. Jadi ternyata Dan Brown ini dari kecil memang dia sudah sangat terbiasa dengan teka-teki ya. Jadi kakeknya itu kalau mau ngasih hadiah ulang tahun atau ngasih hadiah Natal itu selalu mengadakan acara perburuan harta karun gitu, Bu. Oke. Jadi dan dari kecil dia sudah kenal dengan musik kan. Jadi sebelum menjadi seorang novelis itu Dan Brown itu pernah mengeluarkan album, dia musisi. Oke. Basicnya musisi. Iya, betul. Terus kemudian dia ternyata banting setir dan rezekinya ada di buku gitu ya. Thriller lagi kan, kalau buku dewasanya tiba-tiba dia munculin buku picture book gitu kan. Dan ternyata idenya ini lucu, Ibu. Suatu saat pada saat dia tur bukunya yang origin, buku terakhirnya thrillernya itu betul, buku ini dia ditanya oleh wartawan di Cina itu tentang salah satu album yang pernah dia tulis. Judulnya itu Synth Animals, jadi synthesizer animals. Gitu. Jadi dia buku berisi tentang musik-musik yang dia terinspirasi dari berbagai macam binatang. Dan wartawan di Cina itu salah satu acara TV bertanya, kamu nggak akan bikin buku kayak gini gitu. Dan padahal kata Dan Brown, padahal saya itu mau promo origin, tapi si acara TV ini nanya aja, kamu nggak akan bikin ini terkait sama itu. Akhirnya keidean lah, kemudian muncullah Wild Symphony ini gitu. Dan ternyata seru juga gitu. Bukan seru lagi. Iya. Ini si karya. Anak saya yang umur 12 tahun itu kan udah menjelang remaja ya. Dia paling suka yang itu, burung unta was-was. Oke. Tidak kan, maksudnya ketakutan apa, tapi kalau kamu sendirian juga tidak apa-apa. Nah, dia paling suka yang bagian itu gitu. Tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anak remaja pun masih relate kan. Kita bacakan berarti ini bisa kita iniin buat ada beberapa, kita punya book club teenage juga ada, nanti mungkin bisa menjadi salah satu bahasannya. Menyenangkan sekali ini ketemu dengan teman-teman Read Aloud ini. Dan kenapa kita menerjemahkan, kita milih Pak Joko. Pak Joko tulis di Mizan ya Bapak ya, tentang anak rembulan.
mungkin teman-teman sudah baca. Cari bukunya, ada bagian yang benar-benar saya kalau baca itu saya nggak bisa berhenti gitu. Ini banget gitu kan. Nah, terus saya udah beberapa kali ketemu Pak Joko, terus Pak Joko nggak apa-apa ya kalau saya bilang kenakalan, karena kadang pikiran Pak Joko itu ya, sangat liar. Kadang ya jadi liar. Jadi waktu itu wah, ini kita harus cobakan ke Pak Joko gitu, dan alhamdulillah ternyata hasilnya juga pada saat terjemahan itu selesai betul, kami semua redaksi berkumpul, kita cek, wah ternyata memuaskan gitu. Jadi memang cocok Wild Symphony dengan Wild Joko, Dan Brown dan Dan Joko. Gitu, Ibu. Terima kasih sekali ya teman-teman Read Aloud. Terima kasih juga insight-nya. Jadi kita semakin menghargai karya Dan Brown. Sebelumnya sih pasti memang penasaran gitu. Pada waktu tahu Dan Brown menuliskan ini, penasaran pasti ada. Tapi setelah melihat bukunya diterjemahkan, lebih lagi. Terima kasih, Pak Joko. Ya. Terima kasih, Mbak Istri. Ya, semoga diterima dengan baik juga oleh para pembaca Indonesia. Dan harus supaya pembaca Indonesia lebih pintar. Iya, karena jarang sekali kalau di Indonesia itu buku berima, Ibu ya. Kalau di bahasa Inggris kan sudah sangat biasa, nursery rhymes gitu kan. Nah, padahal ternyata berima itu memantik kreativitas anak-anak dalam menggunakan kata-kata gitu. Saya mau buat thriller yang berima. Ayo. Saya mau baca, Bapak. Ditunggu, Bapak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Iya. Oke. Terima kasih, Mbak Esti. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Joko. Infonya membuat terima kasih, Mbak Esti. Jadi iya, kita sendiri membuat kita lebih kagum lagi kepada Mbak Esti. Pada buku ini. Iya, tadi kayak Pak Joko bilang pada saat menerjemahkan beliau sampai termimpi-mimpi, ternyata Dan Brown pun karena dipicu oleh pertanyaan wartawan, dia juga sampai kepikiran terus bikin itu gitu. Untung saya nggak sering ketemu wartawan. Iya. Di challenge sama wartawan, nggak bisa tidur terus, nulis terus, Pak. Nah. Okay. Makasih. Thank you, Mbak Esti. Makasih, Mbak Esti. Ini sudah sampai miring. Mbak Esti sampai miring. Jadi, Ira ada komen, Ira? Enggak. Ini ada Ira. Halo, Mbak. Halo, Mbak Ira. Aku mau tanya sedikit. Boleh, silakan. Pertama, aku nggak terlalu suka Dan Brown. Tapi karena yang nerjemahin nih Mbah Joko, jadi aku pengen baca ini. Kemudian yang kedua, aku senang banget karena ada beberapa kata-kata bahasa Indonesia yang muncul, seperti kacongklang ya. Itu jadinya, itu keren banget, Mbah. Iya, jarang ya. Iya betul, kan jadinya baru tahu ya Bu, kacongklang itu melompat gitu. Terus aku mau tanya halaman yang tentang kuda poni. Kuda poni tak sabaran. Aku mau tanya terjemahannya nih Mbah sebetulnya. Nih tulisannya gini, senang berpacu tak pernah berderap. Nah, bukankah berderap itu juga semacam berpacu, Mbah? Levelnya lain. Iya, levelnya lain gitu. Ada. Kalau berpacu tuh secara keseluruhan hilang gambarnya. Berderap bisa. Ada, kalau nggak salah ada 4 macam gerakan kuda. Gerakan kuda ya itu. Ada yang satu-satu gini, ada yang 2 gini, yang 3 nggak ada yang. Nggak ada Pak. Betul, berderap tuh level dari gerakan. Keren. Oh, gitu. Berderap tuh lebih cepat daripada jalan. Tapi lebih lambat dari lari. Lebih lambat daripada lari. Yes. Itu gambar kudanya lucu itu. Iya, benar, bagus banget.
Enggak, kakinya yang dua keangkat kan? Iya. Nah, itu berderap. Betul. Kalau kuda yang bawah itu lari aja. Kalau lari nggak gini kelihatan ya. Kan? Saya kibulin. Oke, keren. Oke, soalnya gini Mbah, di KBBI, nah mungkin di KBBI kan ya harus ditambah berarti ya Mbah ya? Iya. Itu berlari cepat gitu aja Mbah. Oh, KBBI harus diganti itu. Harus. Setuju Mbah, ditambah ya Mbah? Ya. Oke, itu aja Ibu Rosi. KBBI itu apa sih? Oh, KBBI ini. Kamu Indonesia. Ngeledek tuh. Oke. Makasih keren. Makasih Bu Rosi. Iya. Terima kasih Mbak Ira. Yes. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita harus memilih, ada 2 nih penanya yang dapat buku. Saya tanya. Boleh. Biar dapat buku. Mesti dipilih nih, Feria. Siapa ya yang mau dapat buku? Kacongklang. Kacongklang. Ya, itu kosakata baru tuh. Kosakata lama yang di Firial masih di mute. Mbak Firial. Dari boleh pertanyaan dipilih 2. Boleh dipilih 2. Kalau saya kembalikan lagi kepada Eyang, pertanyaan mana yang menurut Eyang paling menarik? Pertanyaan dari Irfan. Pertanyaan. Irfan mana Irfan? Irfan? Itu pertanyaan menarik sekali. Mana yang lain tuh katanya? Silakan sama Eyang aja dipilih pertanyaan paling menarik. Aduh. Yang mana? Iya. Yang paling susah dijawab, Pak. Iya. Joko. Pertanyaan yang mana ya? Tadi ada dari Ivi yang menanyakan pertimbangan pemilihan kata seperti kata pundung. Kemudian ada itu yang paling sulit bagian itu tersulit. Ira tuh deg-degan saya. Jadi satu yang tadi tanya pundung, yang satu Ira. Karena Ira memprotes KBBI. Berani Baik, banget. berarti nanti yang akan mendapatkan hadiah adalah Ivi yang bertanya tentang pundung tadi dan Kak Ira ya. Iya. Kacongklang. Derap, kacongklang. Iya, benar. Baik, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya langsung, bisa langsung raise hand, mungkin bisa mau menyapa Eyang atau Bu Rosi. Pertanyaan terakhir. Iya, betul. Udah jam 2. Hah? Belum. Jam 2 lebih. Baru lebih 5. Oh, belum ya? Masih lama. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Tapi menyenangkan bincang buku hari ini. Daripada malu bertanya, lebih baik sesat di jalan. Nah, tadi ada kan? Disampaikan. Nah, ada satu pertanyaan di kolom chat, Pak Joko, apakah ada buku yang ingin banget diterjemahin lagi? Buku read aloud. Saya nggak tahu. Ada nggak yang pengen bukunya diterjemahin? Atau mungkin Eyang membuat buku cerita anak dari Eyang sendiri, menulis buku cerita anak. Buku puisi anak. Nah, ini di challenge nih Pak Joko. Belum ada nih Pak Joko. Saya pengen juga itu puisi anak. Ya. Terus lihat kebunku penuh dengan bunga. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Terus ada ilustrasinya ya Pak. Cucuku. Ya harus tuh. Mizan siap menerima Pak Joko. Saya tanya itu tiap kali ada RAY itu apa sih? Oh, read aloud you Pak. Oh. Jadi ini komunitas read aloud you. Y-nya apa? You. Oh, you. Mengajak read aloud. Oh, alah.
Yes. Saya pikir kok semua namanya kok Ray. Viryal Ray. Wulan Ray. Iya. Ini panitianya dari Read Aloud You. Gitu. Ini ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, masih ada beberapa pertanyaan, Bu Rosi, apa? Boleh. Boleh ya. Eyang Joko saat mencari padanan kata, apakah sempat memilih beberapa kata kemudian dimasukkan ke dalam puisi, lalu dieliminasi yang bagian-bagian kurang cocok? Mungkin ini tanya teknis pemilihan katanya, Yang. Ya, kayaknya memang betul begitu. Jadi saya kira pada waktu menerjemahkan itu tidak ada yang sekaligus jadi. Selalu saya ketik, kemudian tidur kan, bener nggak ya tadi ya? Atau kemudian ada kata-kata baru yang muncul gitu, terus cepat-cepat diganti besoknya sih, dan nggak malam itu juga. Begitu bangun pagi, kemudian nggak ganti. Sering terjadi begitu. Kadang-kadang malah yang kata-kata yang bagus malah nggak masuk jadinya. Misalnya kayaknya pundung itu bukan di naskah asli saya deh. Okay. Tapi apa gitu lupa saya. Tapi terus kemudian saya jadi pundung. Muncul lah itu. Muncul gitu. Oke, keren. Ini saya ada lagi. Pertanyaannya makin banyak, Yang. Iya. Nggak apa-apa. Eyang, kalau menerjemahkan buku pakai acuan kamus berapa banyak? Bagaimana untuk mendapat feel agar terjemah itu masuk dengan asli maksud bukunya, buku aslinya? Kalau nerjemahin biasanya pertama saya pengen melihat jiwanya ceritanya sendiri. Terus kemudian menyesuaikan bagaimana gaya ceritanya itu. Jadi kalau misalkan cerita anak-anak ya kadang-kadang tidak terlalu persis seperti aslinya karena kemungkinan harus menyesuaikan dengan anak-anak di Indonesia. Yes. Tadi saya mau ngomong apa sih? Iya, disesuaikan dengan pembacanya. Gitu. Sering begini, saya kalau ngomong terus lupa tadi itu ngomong apa. Iya, memang benar sih harus kontekstual gitu ya Pak, supaya bisa. Kemudian kalau pemilihan katanya memang sulitnya di situ Pak. Apakah kira-kira kata ini bisa dimengerti nggak gitu? Terus kalau di dalam prosa yang paling sulit itu antara he sama she. Kalau di bahasa Inggris kan enak banget. Iya. He ngomong begini pada she. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan semuanya dia bingung nih. Jadi kadang-kadang terpaksa panjang. Kata ganti itu saya ganti pakai namanya. He-nya itu siapa gitu. She-nya mesti Rosi. Jadi Joko berkata pada Rosi gitu. Tadi ini kan he tells her. Dia berkata pada dia. Iya, betul. Sering kesulitannya di situ. Kemudian di bahasa Inggris juga, Ira itu siapa Ira? Di bahasa Inggris ada, kalau you itu kadang-kadang bingungin. Ngomong ke orang tua you. Iya, tapi betul. Kalau bahasa Indonesia masa kamu juga gitu. Betul. Ya. Nggak sopan gitu ya kalau kamu ke orang tua. Jadi ada kesulitan tata krama juga di dalam waktu menerjemahkan. Terima kasih, begitu ya jawabannya. Terjawab. Lebih bingung ya? Terjawab. Nggak bingung Yang, alhamdulillah terjawab jelas. Saya bingung. Untuk pertanyaan berikutnya masih saya bacakan atau bagaimana Bu Rosi? Boleh. Boleh lanjut. Saya mau tanya pada Ira itu siapa? Siapa namanya? Rahayu. Oh, Rahayu. Hayu anaknya Ira.
Bukan yang menang badminton ya? Bukan. Ada pertanyaan berikutnya. Untuk buku anak ini, apakah memang pesan-pesannya juga harus disampaikan kepada anak-anak? Mungkin juga Bu Rosi bisa menjelaskan bagaimana baiknya buku ini kita sampaikan kepada anak, terutama untuk bagian pesan-pesannya itu. Justru tadi ketika saya bilang bahwa buku ini bukan buku buat anak, karena ada itunya. Jadi ada message-nya, dan message-nya itu adalah buat orang tuanya. Jadi si anak menikmati tadi gambarnya. Jadi kalau si anak tuh pasti akan menikmati gambarnya, kemudian peran-peran si binatang-binatang ini di dalam sebuah orkestra, tapi message-nya yang dikotakin itu adalah untuk orang tuanya. Kalau anak-anak belum kebayang lah. Jadi anak-anak menikmati gambarnya, kemudian rimanya, puisi ya, nih. Jadi teman-teman silahkan dibacakan buat anak-anak karena memang anak-anak agak sedikit kurang mendapat puisi anak di Indonesia, dan ini menjadi salah satu alternatif. Nah, kepada kita orang tua adalah pesannya adalah yang ada di kotaknya. Gitu sih. Memang keren banget bukunya ini. Nanti juga saya akan sampaikan untuk proses untuk pembeliannya juga nanti akan diinfokan dari pihak Mizan Publishing dengan Read Aloud You. Kemudian cukup saja untuk pertanyaan berikutnya, mungkin karena waktunya sudah sangat panjang. Langsung saja kita tutup bersama-sama. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan penutup dari Eyang Joko untuk kami semua terkait dengan buku yang Eyang terjemahkan. Silahkan Eyang. Pesan. Oh, begini anak-anak. Saya kira nggak tahu. Saya kira apa? Kemungkinan apa juga nggak tahu. Pandai-pandailah memilih buku, karena setiap buku akan sangat berbekas bagi anak-anak kita. Jadi kalau kita pintar memilih buku, maka itu juga sesuatu investasi, ya ampun investasi daripada dari tugas kita sebagai orang tua. Setuju. Karena dengan memilih buku itu kita sesungguhnya ini dia udah nyampe tapi memberi belum memberi sesuatu pada anak kita. Ya 2 hari. 2 hari. Iya. Gitu kamu. Awas deh jangan main kabel ya. Di mute. Oke. Madam. Sip. Setuju. 2 hari. Setuju, Pak Joko. Pertemuan anak dengan buku menentukan jalan hidup anak. Apakah menjadi copywriter atau account director? Account director. Oh, betul. Pertanyaannya jangan sulit-sulit dong. Oke. Terima kasih. Terima kasih yang kemudian baik berakhir kegiatan bincang buku 14 kali ini. Terima kasih kepada pembicara Bapak Eyang Joko Lelono, Ibu Rosi, dan teman-teman semua, sahabat Read Aloud. Mohon maaf jika ada kesalahan dan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup kegiatan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.